Hai adik-adik, ketemu lagi sama Lausa minggu ini. Nah, hari ini kita mau belajar tentang yang namanya doa. Siapa adik-adik yang bisa berdoa sendiri? Lausa bisa berdoa sendiri loh. Lausa sering pimpin doa. Adik-adik pernah pimpin doa di sekolah minggu? Atau waktu makan berdoa sebelum makan? Atau sebelum keluar dari rumah adik-adik? Atau sebelum tidur? Atau sebelum melakukan segala sesuatu? Apakah adik-adik berdoa? Nah, lagu ini mengajarkan kepada kita bahwa berdoa itu apa sih? Berdoa itu adalah, siapa yang tahu? Berdoa itu adalah berbicara kepada Tuhan. Apalagi, berdoa itu artinya bersyukur kepada Tuhan. Ada lagi? Berdoa itu kita bisa meminta pengampunan kepada Tuhan untuk semua kesalahan kita yang sudah kita lakukan. Atau bisa juga kita meminta sesuatu kepada Tuhan. Ya, itulah arti doa bagi kita, seperti kita adik-adik bicara dengan papanya adik-adik ya. Bicara dengan mamanya adik-adik. Kita bisa dengan bebas berbicara dengan Tuhan lewat doa. Oke. Nah, adik-adik, kita nyanyikan lagu ini ya. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa. Berdoa bicara pada Tuhan. Berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Sekali lagi ya. Saya senang berdoa. Berdoa bicara pada Tuhan. Berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Mari kita berdoa adik-adik untuk memulai sekolah minggu kita. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan mau berbicara dengan kami. Tuhan, kami mau menjadi anak Tuhan yang selalu berbicara kepada Tuhan melalui doa-doa kami. Tuhan, berkati untuk sekolah minggu kami hari ini. Berkati juga untuk teman-teman kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Dan juga untuk semua pelajaran yang akan kami terima pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ada yang belum bisa berdoa? Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kita satu doa. Doa yang bisa kita ikuti kalau kita mau berbicara kepada Tuhan. Doa apa itu? Betul sekali. Doa Bapa kami. Karena di dalam doa itu tersedia lengkap semua apa yang kita butuhkan di dalam berdoa. Pertama, kita doa ditujukan kepada siapa? Bapa yang ada di surga. Kemudian kita memuji Tuhan, kemuliaan untuk Tuhan. Ya, kemudian kita menyampaikan apa yang kita butuhkan kepada Tuhan. Adik-adik, ada yang tahu lagu ini? Kalau belum tahu, sama-sama kita belajar ya. Datanglah kerajaan-Mu.
seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Ini lagi lagu ini ya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikan kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Nah, adik-adik, dari lagu ini kita bisa ya bicara kepada Tuhan dengan lebih mudah, ya. Tapi bicara dengan bahasa sehari-hari pun tidak apa-apa. Yang penting adik-adik berdoa kepada Tuhan melalui Tuhan Yesus. Oke. Nah, kalau melalui doa itu segala sesuatu bisa mungkin adik-adik, kalau Tuhan yang ada di dalamnya. Ya, kita nyanyikan satu lagu lagi ini ya. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia raja segala raja. Sekali lagi ya. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia raja segala raja. Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana mendengarkan firman Tuhannya? Duduk yang manis, pegang Alkitabnya, karena kita mau membaca firman Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siap? 1, 2, 3. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama kembali. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana sebagai keluarga Tuhan, kita ini harus saling mendoakan. Ya, firman Tuhan akan Pak Tikio baca dari Kisah Rasul pasal 12 ayat 11 dan 12. Begini firman Tuhan. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata,
sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang juga disebut Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Berbahagia kita sekalian membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukannya di dalam hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami boleh bersama-sama kembali merenungkan firman-Mu. Dan hari ini kami mau belajar untuk berdoa bagi orang-orang yang menderita, yang dalam pelayanan, yang membutuhkan doa-doa kami. Sebab sesungguhnya Engkau mengajar kami untuk saling mendoakan dan saling mendukung di dalam doa permohonan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, tuntunlah kami, demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekalian, firman Tuhan yang kita baca tadi adalah cerita tentang Petrus. Ya, suatu kali ketika Petrus memberitakan Injil, ia ditangkap bersama-sama dengan Yakobus. Dan setelah ditangkap, bukan cuma ditangkap, tetapi Yakobus kemudian dihukum mati. Dan kemudian Petrus pada waktu berikutnya, seminggu kemudian, direncanakan akan dihukum mati juga. Nah, tetapi sebelum dia dihukum mati, pada malam harinya, malaikat melepaskan Petrus dengan cara ajaib, membawanya keluar dari penjara, dan kemudian membawa dia ke tempat jalanan dan meninggalkannya. Nah, lalu bagian yang kita baca tadi terjadi ya, ketika Petrus sadar, dia kaget, di mana aku ini? Oh, ternyata aku di jalan, bukan mimpi. Betul-betul malaikat Tuhan melepaskan aku. Lalu dia berpikir, mau kemana aku? Lalu dia pergi ke rumah Maria tadi ya. Dan apa yang terjadi? Dia dapati di sana banyak orang sedang berdoa. Mendoakan siapa? Sesungguhnya orang-orang ini mendoakan Petrus. Mohon kepada Tuhan supaya Tuhan menolong Petrus. Dan Tuhan mendengar doa mereka. Nah, adik-adik sekalian, kalau kita ada pergumulan, kita boleh berkata, boleh mengatakan itu kepada gereja, pada teman-teman. Dan mari teman-teman, kita berdoa untuk saudara kita, teman kita yang sakit, ya, teman kita sedang dalam pergumulan, teman kita yang sedang mengadakan kebutuhan, bahkan barangkali ada teman kita yang terancam nyawanya. Mari kita berdoa, sebab Tuhan menginginkan hal itu dan Tuhan mau menjawab doa-doa kita. Ya, nah Pak Tikyo satu kali ada membaca sebuah kisah yang terdapat di dalam sebuah buletin namanya Reflekta. Ya, nah suatu kali ada seorang misionari itu utusan Injil. Ya, jadi ada sebuah gereja di Amerika di kota Michigan mengutus seorang misionari untuk pergi ke Afrika. Ya, dan setelah mereka setelah sekian waktu dia melayani di Afrika, dia tuh pulang ke gerejanya, ya, dan dia bersaksi. Apa yang disaksikannya? Dia bilang begini, teman-teman, saya mau menyaksikan bagaimana Tuhan itu secara ajaib menolong saya. Apa yang terjadi? Dia bilang begini ya, saya ini kan pelayanan di lapangan di misi, dan saya ini kan dokter ya, jadi saya kerja di rumah sakit misi yang ada di dalam pedalaman di hutan. Nah, setiap 2 minggu saya harus pergi ke kota. Untuk apa? Untuk beli obat-obatan, beli keperluan-keperluan, bawa uang, ambil uang juga di kota, lalu kembali lagi ke dalam hutan itu. Ya, perjalanan itu membutuhkan waktu 2 hari. Jadi mesti nginep 1 hari di tengah jalan, lalu baru nyampe ke tempat itu. Ya, nah ceritanya begini. Suatu kali waktu saya sedang pergi ke kota itu, dan kemudian saya sedang membeli obat-obatan, dan kemudian mengambil uang, saya melihat 2 orang itu, waktu saya sedang berjalan itu, saya lihat 2 orang itu sedang berantem, 2 anak muda bertengkar, pukul-pukulan ya. Kemudian salah satu dipukul jatuh, yang lain dilihat saya lalu pergi.
saya lihat anak muda itu, anak muda ini terluka cukup berat, cukup parah ya. Maka karena saya dokter, saya antar anak itu, di mana rumahmu dek? Kemudian saya rawat dia, saya kasih obat, dan kemudian saya tinggalkan dia ya, saya tinggalkan dia di rumahnya dengan keluarganya. Kemudian saya pulang ya ke tempat pelayanan di rumah sakit di hutan itu. 2 minggu kemudian saya kembali ya, dan setelah selesai beli obat-obatan, saya mampir ke rumah anak muda itu, mau tahu, dia udah sembuh. Dan kemudian saya memberitakan Injil dan dia menerima Tuhan Yesus Kristus. Nah, kemudian anak muda ini cerita, Pak dokter, sebetulnya saya kenal, udah tahu lama Pak dokter. Woi, kapan kita pernah ketemu? Dia bilang, enggak, Pak dokter enggak tahu kami. Saya dan beberapa teman itu tahu, kamu setiap 2 minggu datang untuk beli obat-obatan dan ambil uang kan? Gitu. Betul, ini saya juga lagi gitu. Nah, sebetulnya ya, beberapa waktu yang lalu itu kami sudah tahu hal itu. Dan saya sebetulnya dengan beberapa teman merencanakan untuk merampokmu. Hah? Betul? Iya. Maka kami itu sebetulnya ketika kamu pulang melewati hutan itu, kami mengikutimu. Saya dengan beberapa teman. Dan malam itu kami berencana untuk merampokmu, mengambil uangmu. Kami tidak butuh obat-obatan, tapi kami mau mengambil uangmu. Tetapi ketika kami bersiap-siap dan kami mendekatimu, tiba-tiba kami melihat ada orang-orang datang di sekelilingmu, bawa senjata, pengawal-pengawal. Jadi kami kaget, ada 26 orang. Masa? Dokter itu bilang, saya selalu sendirian, saya tidak pernah bawa orang teman kok. Dia bilang, enggak Pak, kami itu bahkan menghitungnya, jumlahnya itu 26 orang. Katanya begitu ya. Dan karena itu kami tidak jadi, gitu ya. Dan kami pulang, karena kami tidak berani, gitu ya. Nah, dokter itu kemudian berkata pada jemaat yang demikian itu ceritaku, saudara-saudara. Saya tidak pernah tahu, kenapa kok anak muda itu melihat ada 26 pengawal penjaga saya, gitu. Wah, jemaat itu kemudian, wah, puji Tuhan, gitu ya. Tapi kemudian ada satu orang tuh berdiri dari jemaat demikian itu berkata, dokter, tolong tanya, itu kejadiannya kapan, gitu ya. Lalu dokter itu menyebutkan bulan berapa, tanggal berapa, gitu ya. Terus kemudian dia berkata, pada hari itu, pagi-pagi orang yang berdiri tadi ya, bilang pada dokter itu, pagi-pagi sebetulnya saya itu main golf, gitu ya. Tetapi ketika saya mau main golf, saya lagi baca Alkitab berdoa, saya ingat namamu gitu. Dan tidak tahu kenapa kok hari itu saya merasa, saya mesti mendoakanmu. Semoga Tuhan menjagamu dari segala mara bahaya. Dan saya lalu berpikir, saya mesti mau mengajak teman-teman yang lain yang mendukungmu itu. Lalu saya mengontak teman-teman saya untuk berdoa. Lalu dia bilang, teman-teman yang hari itu berdoa bersama saya, tolong berdiri. Gitu ya. Maka jemaat itu kemudian beberapa orang berdiri. Dan dihitung. Jumlahnya berapa? 26 orang berdiri. Dan hari itu mereka lah yang berdoa untuk dokter yang di Afrika itu. Mereka di Michigan, di Amerika. Lalu mereka bersama-sama berdoa untuk temannya yang memberitakan Injil di Afrika. Dan apa yang dilihat oleh orang Afrika itu, Tuhan menjadikan 26 orang itu seperti pengawal yang menjaga dokter ini. Saudara-saudara, ini kejadian yang luar biasa. Tetapi itulah kebenarannya. Sesungguhnya kita mesti berdoa untuk orang-orang yang sedang melayani Tuhan, yang dalam pergumulan, karena mereka membutuhkan doa-doa kita. Dan Tuhan mau waktu kita berdoa, bukan cuma orang yang kita doakan diberkati, tetapi kita juga diberkati. Bagaimana? Ketika orang itu bersaksi bahwa sesungguhnya oleh doa-doa kita, Tuhan sudah mengerjakan pekerjaan, perlindungan, pertolongan kepada teman kita yang menderita itu. Ya, mari adik-adikku sekalian, anak-anak, kita rajin berdoa. Doakan temanmu, doakan keluargamu, doakan siapa saja yang menderita, yang dalam pergumulan. Tuhan pasti mendengarkan
doa-doa kita. Ya, mari kita membaca sekarang ayat hafalan kita hari ini ya. Ayat hafalan kita hari ini akan Pak Tikio ambil dari Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16. Begini firman Tuhan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya. Nah, hafalan hari ini mungkin cukup panjang ya, tapi tidak apa-apa ya. Kita akan belajar menghafalkannya sekali lagi ya. Kita baca sama-sama. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sekali lagi ya. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kiranya Tuhan akan menuntun, memberkati kita semua, dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkaulah yang mengajar kami berdoa, dan Engkaulah yang menjawab doa kami, dan Engkaulah yang mempersatukan kami di dalam doa dengan saudara-saudara kami. Terima kasih karena kami tahu banyak orang yang mendoakan kami, dan kami bersyukur kami boleh juga mendoakan saudara-saudara kami, khususnya yang sakit, yang menderita, yang dalam pergumulan-pergumulan. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami untuk terus setia berdoa. Demi Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.